Halo sahabat movie, selamat datang di channel Levi Clips. Terima kasih yang sudah mampir dan mengklik videonya. Semoga kalian sehat-sehat dan dimurahkan rezekinya. Di film yang bakal kita bahas hari ini, manusia nggak cuma berjuang buat bertahan hidup, tapi juga melawan sesuatu yang mustahil dikalahkan. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke alur cerita Avatar: Fire and Ash. Cerita dimulai dengan duka. Loak menemui roh kakaknya untuk meminta maaf, merasa karena tindakannya lah yang menyebabkan kematian kakaknya Neteyang. Di tempat lain, hubungan antara Kiri dan Spider mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Sementara itu, Jack Sully dan Neytiri merespon duka dengan cara yang berbeda. Neytiri menghibur diri, menenggelamkan rasa kesedihannya dengan berdoa kepada Eywa, leluhurnya Na'vi. Sebaliknya Jack, ia memimpin anak-anaknya menjarah kapal bangkai RDA untuk mengambil dan mengumpulkan senjata api bekas sisa pertempuran. Namun tindakan ini memicu konflik keras dengan pemimpin klan Metkayina, Tonowari, dan Ronald. Mereka menolak penggunaan teknologi manusia yang merusak. Tonowari menyarankan Jack untuk kembali mengambil peran sebagai Toruk Makto untuk memimpin. Namun Jack menolak karena takut kekuasaan Toruk akan mengubahnya menjadi sosok yang tidak ia inginkan. Krisis menimpa keluarga Sully ketika stok masker oksigen Spider mulai menipis. Jack dan Neytiri membuat keputusan yang memilukan, mengirim Spider untuk hidup bersama suku Wind Raiders, pedagang angin, klan pengembara yang tinggal di wilayah dengan atmosfer yang bisa dihirup manusia. Keputusan ini memicu protes keras dari anak-anak. Spider memohon sambil menangis agar tidak dibuang. Namun Neytiri dengan dingin menegaskan bahwa Spider, anak dari musuh bebuyutan mereka, tidak akan pernah menjadi bagian sejati dari keluarga Sully. Keluarga Sully mengawal Spider menggunakan kapal udara milik pedagang angin yang dipimpin Pelak. Namun perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk saat mereka disergap oleh Mangkuan, suku abu atau api, klan Na'vi yang kejam berbasis elemen api dan dipimpin oleh Farang yang sadis. Siapa itu, Bang? Farang adalah karakter baru di film ini, diperankan oleh Ona Chaplin yang pernah bermain di film serial Game of Thrones sebagai Talisa Meager. Dalam pertempuran udara yang brutal, kapal keluarga Sully ditembak jatuh. Neytiri tertembak panah cinta. Kiri berhasil menyelamatkan Loak, Spider, dan Tuk menggunakan ikran, namun mereka jatuh terpisah di hutan wilayah Mangkuan. Di sana, mereka menyaksikan kekejaman suku api yang menaklukkan musuh dengan menyambungkan kuru mereka, lalu memotong kuru korban sebagai bentuk dominasi mutlak. Loak dan kawan-kawan yang mengintai. Akhirnya mereka ketahuan dan dikejar sama suku Mangkuan, anak buahnya Farang. Saat melarikan diri, masker oksigen Spider habis total. Ia mulai tercekik dan sekarat. Dalam keputusasaan, Kiri menggunakan koneksi spiritualnya dengan Eywa. Ia memerintahkan Loak membaringkan Spider di tanah, lalu memanggil miselium jamur untuk menyelimuti tubuh Spider. Eywa. Keajaiban terjadi, Spider bangkit kembali. Tubuhnya telah berevolusi secara instan, memungkinkannya bernapas di udara beracun Pandora tanpa masker. Namun mereka segera tertangkap oleh Farang, yang klaim Kiri bahwa ini adalah kehendak Eywa, karena suku Mangkuan tidak lagi percaya pada dewi tersebut. Ewa. Di tempat lain, Jack tertangkap oleh Quaritch dan Waynfleet. Demi menyelamatkan anak-anak yang ditahan Mangkuan, dua musuh bebuyutan ini terpaksa bekerja sama. Meski kalah jumlah, Quaritch memenangkan hati Farang dengan mengajarkan cara menggunakan senjata api.
Kiri kembali menyelamatkan kelompoknya dengan memanipulasi tanaman beracun untuk menembakkan duri ke arah Mangkuan, memberi kesempatan bagi mereka semua untuk kabur. Kembali ke markas masing-masing, konsekuensi dari peristiwa ini mulai terungkap. Quaritch kembali ke RDA dengan rencana baru, yaitu menggunakan anatomi tubuh baru Spider sebagai kunci kolonisasi manusia di Pandora. Tes medis mengungkapkan Spider telah menumbuhkan kuru di belakang kepalanya. Di desa Medcaina, Moat mengungkapkan rahasia asal-usul Kiri kepada Jack dan Neytiri. Kiri adalah klon genetik dari avatar Grace Agustin, bukan anak biologis, dan koneksinya yang terlalu kuat dengan Eywa berisiko membunuhnya jika tidak dikendalikan. Konflik di laut memanas. Matriark Tulkun, Pos Pandora, memerintahkan pengasingan Payakan karena sifatnya yang beringas. Loak yang memiliki ikatan batin dengan Payakan memprotes keras. Perdebatan dengan ayahnya memuncak saat Jack secara implisit menyalahkan Loak atas kematian Neteyam karena sifat pembangkangnya. Hancur secara mental, Loak hampir bunuh diri dengan senapan, namun berhasil diselamatkan oleh Kiri dan Sirea. Quaritch kembali mendatangi Farang. Ia mempelajari sejarah suku Mangkuan, sebuah klan yang hancur oleh api vulkanik dan kehilangan iman pada Eywa karena merasa ditinggalkan. Quaritch dan Farang menjalin hubungan romantis dan militer, menggabungkan kebrutalan api dengan teknologi manusia. You are perfect, just the way you are. Like an angel in disguise, pulling me from where my Mulai bandel ya. His voice and melody so divine. Di saat Spider dan Kiri lagi healing, mereka ternyata sudah ada yang mengintai dan mengikuti. Mereka adalah suku Mangkuan, anak buahnya Farang. Spider dan Kiri berpisah dalam kejaran. Demi menyelamatkan Kiri, Spider mengalihkan perhatian supaya anak buahnya Farang mengejarnya. Tapi di sana, ternyata sudah ada Farang dan Quaritch. Akhirnya Spider pun tertangkap dan dibawa ke markas RDA. Kiri pun pulang ke desa Medcaina dan melaporkan kejadian ini kepada Jack Sully, ayahnya. Tidak berselang lama, rombongan kelompok RDA yang dipimpin Quaritch dan duet balunya Farang tiba di desa Medcaina. Quaritch memaksa agar Jack menyerahkan diri dan keluar dari persembunyian, tapi Jack tetap tak menampakkan diri. Akhirnya, Quaritch memutuskan untuk melakukan intimidasi dengan menyuruh anak buahnya menghancurkan dan membakar sebagian desa Medcaina. Jack pun keluar menyerahkan diri, lalu membuat kesepakatan dengan Quaritch. Quaritch akhirnya membawa Jack ke markas RDA. Jack rela menyerahkan diri demi rakyat Na'vi dan desa Medcaina. Ini adalah sebagai bentuk trofi kemenangan bagi Jenderal Ardmore dan Quaritch. Mereka merayakannya dengan sukacita di atas penderitaan orang lain. Loak dan teman-temannya pergi mencari Payakan, namun mereka diserang cumi-cumi raksasa dan diselamatkan oleh Tulkun lain. Beralih ke markas RDA, di saat penjagaan lengah akhirnya Spider berhasil meloloskan diri. Sementara itu, Neytiri menyusup dengan santainya dan tidak ada yang curiga. Ia membantai pasukan Mangkuan dan menyiksa Farang dengan memotong kurunya demi mendapatkan lokasi Jack. Namun aksinya itu keburu ketahuan sama Quaritch. Akhirnya Neytiri pun menghindar secepat kilat. Dan Neytiri pun dikejar. Kekacauan yang dibuat Neytiri dimanfaatkan oleh Ian, ilmuwan yang membelot untuk membebaskan Jack menggunakan bulldozer. Jack pun akhirnya lolos dengan bantuan Ian atau Kang Bulldozer. Dan Jack pun akhirnya bertemu Spider.
Saat keadaan terdesak, untunglah ada Neytiri datang. Lalu Jack, Spider, dan Neytiri mereka kabur ke hutan. Di tempat persembunyian, ketegangan emosional memuncak. Mengikuti saran Neytiri sebelumnya bahwa Spider adalah liabilitas yang bisa dilacak RDA, Jack membawa Spider ke tempat sepi untuk mengeksekusinya. Spider memohon belas kasihan, dan Jack akhirnya menyadari ia tidak sanggup membunuh anak yang sudah seperti putranya sendiri. Neytiri pun luluh memeluk Spider dan akhirnya melihat dia sebagai bagian dari keluarga. Melihat bukti kekejaman manusia terhadap Tulkun, termasuk Tulkun buta bernama Tano, klan Metkayina akhirnya setuju untuk berperang. Jack menyadari diplomasi dan persembunyian sudah usai. Ia kembali ke Gua Suci, memanggil Toruk, dan sekali lagi bangkit sebagai Toruk Makto untuk memimpin perang total. Pertempuran dahsyat pecah di lautan. Aliansi Na'vi dan Tulkun melawan armada RDA dan suku Mangkuan. Tragedi terjadi di tengah perang. Ronald, istri Tonowari, terluka fatal. Dengan sisa napas terakhirnya, ia melahirkan putrinya, Pril, di medan perang. Sebelum meninggal dunia, dia menitipkan bayinya pada Neytiri. Saat pasukan Na'vi terdesak, Kiri menyelam ke kedalaman laut dan menghubungkan dirinya dengan Eywa. Kali ini, ia tidak ditolak. Cahaya bioluminesensi menyelimuti lautan. Kiri memerintahkan seluruh makhluk laut untuk menyerang. Dan akhirnya, kapal-kapal pun dihancurkan. Scoresby pun tewas dimakan monster laut. Di tempat lain, Neytiri hampir saja kena tebas cerulit Farang. Namun di saat yang tepat, Kiri datang dan menyelamatkan dengan kekuatan kurunya. Dan Farang pun dibuat lari ketakutan. Quaritch yang terdesak menyandra Spider dan membawanya ke tepi jurang api. Jack pun mengejar Quaritch. Dan Jenderal Ardmore tewas saat kapal induknya tersedot ke dalam pusaran magnetik raksasa yang terbuka di lautan. Di tempat lain, Jack dan Quaritch masih terlibat duel sengit. Sementara Spider mencoba melompat untuk menyelamatkan Jack. Saat Jack terpojok dan Spider mencoba memanah lengannya. Namun Quaritch berhasil melepaskan panah yang tertancap di lengannya. Sementara itu, Farang berhasil meloloskan diri. Ini menarik sih. Di Avatar 4 nanti, apakah Farang ini tetap jadi villainnya di film ini atau sudah tobat? Coba tulis komentar kalian di bawah. Saat Spider mencoba menyelamatkan Jack, Spider terpleset. Namun tak disangka, Quaritch dengan sigap mencekrap tangan Spider yang hampir masuk jurang api. Di sana ketegangan terjadi. Quaritch berusaha menyelamatkan Spider karena ia adalah anak kandungnya. Meskipun ia datang ke Pandora sebagai musuh, ikatan darah dan waktu yang mereka habiskan bersama menubuhkan rasa kepedulian yang mendalam, membuat naluri kebapaannya muncul dan menolak membiarkan putranya tewas. Ikatan ini membuat sifat kejamnya jadi protektif. Dan akhirnya, Jack berhasil menyelamatkan Spider dan Quaritch menariknya ke tebing. Namun di saat itu juga, Neytiri dan anak-anaknya datang untuk menyelamatkan Jack dan Spider. Tapi pada saat Neytiri mencoba memanah Quaritch, Jack mencegahnya. Menyadari ia telah kalah segalanya, Quaritch menatap Jack dan keluarganya untuk terakhir kali, lalu dengan sengaja melompat mundur, menjatuhkan diri ke dalam lautan api di bawahnya.
Kedamaian perlahan kini telah kembali ke Pandora. Dulu yang penuh api dan abu, kini hijau seperti semula, dan Payakan kini diterima kembali oleh klan Tulkun lainnya. Kiri membawa Spider ke Tree of Souls. Di sana, Spider terhubung dengan jaringan leluhur. Ia bertemu dengan arwah Grace Augustine dan para leluhur Na'vi. Tidak lagi sebagai manusia asing, Spider kini dilihat dan diterima sepenuhnya oleh Eywa dan seluruh bangsa Na'vi sebagai salah satu dari mereka. Dan ceritanya pun selesai. Api itu bisa menghangatkan, tapi kalau kita kehilangan kendali, dia bakal menghanguskan segalanya. Rasa sakit atau amarah itu wajar, tapi jangan sampai itu mengubah siapa diri kita sebenarnya. Makasih udah nonton sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. And remember, don't let your inner fire burn your own world. Cabut dulu, bye!